dadurch, dass ich jetzt ein paar Einheiten hinter mir habe, wurde ich ganz gut aufgenommen und das passt alles. Ja. Nama Laurin Ulrich kembali mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Gelandang serang milik Stuttgart yang kini dipinjamkan ke FC Magdeburg itu ternyata memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Ulrich lahir di Heidenheim an der Brenz, Jerman pada 31 Januari 2005. Meski baru berusia 20 tahun, ia sudah mengukir prestasi mentereng di level usia muda. Transfermarkt mencatat, Ulrich telah menjadi langganan timnas Jerman sejak U16, U17, U18, U19 hingga kini membela Jerman U20. Pada September 2025, Ulrich kembali dipanggil untuk tampil di ajang Elite League U20 2025-2026, turnamen yang mempertemukan sejumlah negara top Eropa. Ia bahkan dipercaya sebagai kapten tim. Ulrich tampil impresif dengan menyumbang 2 assist dalam kemenangan Jerman 4-0 atas Italia U20, serta turut membawa timnya menang telak 5-1 melawan Swiss U20. Kiprahnya yang cemerlang membuat publik Indonesia bertanya-tanya, apakah Ulrich bersedia mengikuti jejak pemain keturunan lain dan membela Garuda? Menjawab hal itu, Ulrich mengaku belum bisa memberikan kepastian. Ia menegaskan masih memprioritaskan perjalanan bersama timnas Jerman, tetapi juga tidak menutup pintu untuk Indonesia. Itu sulit untuk dikatakan. Saya tahu tentang permintaan itu, tapi sekarang saya bermain untuk Jerman. Itu yang terpenting untuk saya. Tapi saya akan bilang, jangan pernah berkata tidak pernah. Ujar Ulrich dikutip dari kanal YouTube resmi One.FC Magdeburg. Saat ini, Ulrich tampil reguler di Divisi 2 Liga Jerman bersama Magdeburg. Dari 5 penampilan, ia sudah mengoleksi 2 assist dan terus menunjukkan perkembangan. Sebelumnya, ia sempat dipinjamkan ke SSV 1846 di kasta ketiga Liga Jerman. Meski mengakui ketertarikan dari Indonesia, Ulrich masih ingin melihat bagaimana karirnya berkembang di Eropa. Saya tidak mau menutup kemungkinan sepenuhnya, tapi jika jalannya di sini di Jerman berlanjut atau bisa terus berlanjut, maka itu juga tentu saja tidak masalah untuk saya. Lanjutnya, bagi publik Indonesia, peluang mendatangkan Laurin Ulrich tentu menjadi kabar menarik, apalagi posisinya sebagai gelandang serang kreatif bisa menjadi solusi di lini tengah Garuda. Namun, seperti yang ia tegaskan, semua keputusan akan bergantung pada jalannya karir di Jerman. Untuk saat ini, Ulrich tetap teguh dengan pilihannya membela timnas Jerman. Tapi dengan darah Indonesia yang ia miliki, harapan untuk melihatnya berkostum merah putih suatu hari nanti masih terbuka. Menjelang laga hidup mati di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sorotan kini mengarah ke lini depan timnas Indonesia. Publik bertanya-tanya, siapa yang lebih layak jadi ujung tombak Garuda? Ole Romeni atau Mauro Zylstra? 2 pertandingan berat kontra Saudi dan Irak pada 8 dan 11 Oktober nanti akan sangat menentukan nasib Indonesia. Jika ingin mencatat sejarah lolos ke Piala Dunia, Jai Ides dan kawan-kawan tidak boleh lagi menyanyiakan peluang. Disinilah pentingnya keberadaan seorang striker tajam yang bisa mencetak gol dari sedikit kesempatan. Kabar baik datang dari Belanda. Ole Romeni, penyerang Oxford United yang sebelumnya cedera panjang, sudah mulai berlatih lagi di Amsterdam. Lewat unggahan Instagram Story, Romeni memperlihatkan dirinya berlari dan melakukan latihan ringan, sebuah sinyal positif yang langsung disambut antusias oleh fans Garuda. Sementara itu, Mauro Zylstra, striker naturalisasi anyar ini, baru saja menjalani debut di FIFA Matchday melawan Chinese Taipei dan Lebanon. Walaupun sempat menunjukkan potensi, penampilannya dianggap belum sepenuhnya meyakinkan. Publik menilai adaptasi masih jadi pekerjaan besar bagi Zylstra. Menurut pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan, posisi Ole tetap lebih unggul dibanding Mauro. Kalau membandingkan, Ole jelas masih di atas. Dalam 4 penampilan saja, dia sudah mencetak 3 gol. Sementara Mauro masih perlu waktu adaptasi, tegas Bung Ropan. Memang benar, selama Ole cedera, ketajaman lini depan timnas terasa mandul. Eksperimen Patrick Kluivert dengan Ramadan Sanata maupun Rafael Strux belum sepenuhnya efektif. Bahkan Mauro Zylstra yang digadang-gadang jadi solusi pun belum menunjukkan performa maksimal. Di sisi lain, Ole Romeni bukan hanya soal statistik gol. Ia dikenal punya mental pekerja keras, pressing ketat, dan mampu jadi pemecah bantuan. Meski sejatinya lebih nyaman berperan sebagai second striker atau nomor 10, Ole berhasil membuktikan dirinya bisa tampil sebagai striker murni. Tak heran jika kehadirannya sangat dinantikan. Fans timnas berharap pemulihan Ole berjalan cepat karena melawan Arab Saudi dan Irak, Indonesia butuh striker yang berpengalaman di level Eropa, bukan sekedar eksperimen.
Zylstra memang punya masa depan cerah. Tapi untuk laga krusial ini, publik tampaknya lebih percaya kepada Ole. Sosok yang sudah dicintai supporter Garuda karena kerja keras dan kualitasnya di lapangan. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Ole benar-benar siap kembali tepat waktu untuk laga hidup mati bulan Oktober nanti? Jika iya, maka krisis striker Indonesia bisa dibilang terjawab sudah. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat pada 8 Oktober mendatang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 saat berjumpa dengan Arab Saudi. Namun menurut pelatih Kluivert, ada sedikit keuntungan yang bisa dimanfaatkan Garuda. Sejak Januari 2025, Kluivert sudah memimpin Indonesia dalam 6 laga. 4 diantaranya berlangsung di Indonesia, sementara 2 lainnya di Jepang dan Australia. Menurutnya, perjalanan ke Arab Saudi jauh lebih bersahabat bagi para pemain, khususnya yang datang dari Eropa. Perjalanannya hanya sekitar 6 jam dari Eropa, jadi lebih mudah untuk pemain kita yang merumput di sana, ungkap Kluivert di siniar The Highway di YouTube. Hal ini berbeda dengan laga sebelumnya yang digelar di Australia atau Indonesia. Jarak yang panjang membuat pemain Eropa butuh waktu lebih lama untuk pulih dari jet lag. Dengan jarak yang lebih singkat ke Arab, Kluivert menilai pemain bisa lebih bugar untuk menghadapi pertandingan krusial. Meski begitu, Kluivert tetap mengingatkan bahwa Arab Saudi bukan lawan mudah. Mereka juga berkembang, jadi kita pun harus berkembang, tegasnya. Rencananya, para pemain Indonesia yang bermain di Eropa akan langsung terbang ke Arab Saudi untuk mempersingkat waktu adaptasi. Sementara pemain dari kompetisi domestik, karena liga berhenti akhir September, kemungkinan akan mengikuti pemusatan latihan singkat terlebih dahulu, baik di Jakarta maupun langsung di Arab. Laga melawan Arab Saudi ini juga akan sangat kunci perjalanan Garuda di fase keempat. Jika bisa mencuri poin, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka. Peringkat FIFA kembali memunculkan rivalitas panas di kawasan Asia Tenggara. Pada update terbaru, Kamis 18 September 2025, Timnas Indonesia harus turun satu tingkat ke posisi 119 dunia dengan koleksi 1157,44 poin. Skuad Garuda memang mendapat tambahan 3,39 poin dari 2 laga FIFA Matchday September usai menghajar Chinese Taipei 6-0 dan menahan Lebanon 0-0. Namun hasil itu belum cukup untuk mempertahankan posisi. Indonesia kini masih menempati urutan ketiga di ASEAN, tepat di atas Thailand peringkat 101 dan Vietnam peringkat 114. Yang mengejutkan, Malaysia mulai mendekat. Harimau Malaya melesat ke posisi 123 dunia dengan 1148,23 poin, hanya terpaut 4 strip dari Indonesia. Lonjakan ini diraih setelah mereka menang tipis atas Singapura 2-1 dan Palestina 1-0. Di negeri jiran, media lokal langsung heboh. Mereka menilai momen ini menjadi peluang besar bagi Malaysia untuk menyalip Indonesia. Namun jika diperhatikan lebih dalam, lonjakan Malaysia sebenarnya tidak terlalu mengesankan. Lawan yang mereka hadapi sejauh ini mayoritas berada di level menengah ke bawah. Singapura jelas tidak punya tradisi kuat di sepak bola Asia, sementara Palestina juga bukan tim elit di ranking FIFA. Bandingkan dengan Indonesia yang sudah terbiasa menghadapi lawan jauh lebih kuat. Garuda berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, satu grup dengan raksasa Asia seperti Jepang, Saudi Arabia, dan Australia. Beban pertandingan Indonesia jelas jauh lebih berat ketimbang Malaysia yang masih berkutat dengan laga-laga ringan. Kedepan, Malaysia dijadwalkan melakoni 3 laga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Laos 2 kali dan Nepal. Dari hitungan poin memang sangat mungkin mereka kembali naik, tapi justru disitulah terlihat perbedaannya. Jalan Malaysia terasa lebih mulus karena mereka hanya menghadapi tim dengan peringkat jauh di bawah. Sementara itu Timnas Indonesia menghadapi tantangan nyata. Pada Oktober mendatang, Garuda Muda akan bertarung melawan Arab Saudi dan Irak di kandang lawan. 2 laga itu jelas lebih berat, tapi di sisi lain menjadi bukti bahwa Indonesia kini berada di level kompetisi yang tidak bisa disamakan dengan Malaysia. Ranking bisa naik turun, tetapi kualitas sejati terlihat dari siapa lawan yang dihadapi, dan sampai saat ini Indonesia masih berada di level kompetitif yang tidak bisa disamakan dengan Malaysia.